Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk hari ini yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, dan sahabat Jawa Timur untuk hari ini edisi di hari Selasa 5 Januari 2021 kita akan awali dengan bergabung bersama dengan Rama Eka yang mengabarkan Kabupaten Sidoarjo terima 9.300 paket vaksin COVID-19 pada tahap pertama vaksinasi. Selengkapnya bersama Rama. Baik sahabat, pendistribusian vaksin COVID-19 tahap pertama sudah dilakukan pemerintah pusat sampai ke tingkat provinsi. Terkait distribusi vaksin, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan setidaknya 9.300 buah dari 77.000 vaksin yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur. Nantinya vaksin akan disimpan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan tempat pendingin yang diperbantukan pemerintah provinsi. Sementara untuk penyimpanan di puskesmas masih akan dilengkapi. Disampaikan Dr. Gigi Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui pada Senin 4 Januari. Untuk vaksinasi tahap pertama sendiri akan difokuskan kepada seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Sementara untuk tahap selanjutnya akan difokuskan kepada tenaga pendukung lain seperti TNI Polri. Baru tahap berikutnya akan ditujukan kepada masyarakat. Nantinya kriteria penerima vaksin ada di rentang usia 18 sampai 59 tahun. Selain itu juga tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Sementara itu Dr. Hudiono PJ Bupati Sidoarjo menyatakan bersedia menjadi yang pertama disuntik vaksin sebelum tenaga medis di Kabupaten Sidoarjo. Rencana untuk vaksinasi kepada masyarakat sendiri disampaikan Dr. Syaf akan didistribusikan melalui perangkat desa. Sebagai informasi tambahan sahabat, untuk data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 total ada 8.043 orang, sembuh ada 7.403 orang, meninggal ada 529 orang, sementara untuk kumulatif suspek saat ini total ada 5.431 orang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Tika. Ya, terima kasih Rama Eka dari Suara Sidoarjo. Dan selanjutnya, sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Agustin Merikawati dari Ersal Nganjuk. 2 ASN di Sekretariat DPRD positif COVID, kantor DPRD Kabupaten Nganjuk di lockdown. Selengkapnya bersama Agustin, silakan. Di lockdown 4 Januari 2021. Semua aktivitas aparatur sipil negara dan anggota dewan dihentikan mendadak kemarin siang. Keputusan tersebut diambil Ketua DPRD Nganjuk Heru Cahyono usai mendapat kabar 2 ASN di bagian umum dan staf tata usaha Komisi 4 reaktif usai menjalani rapid test di antigen. Menurut Atit, kebijakan tersebut sangat mendadak karena ASN dan anggota fraksi masih ada yang masuk. Dengan kebijakan yang diambil mulai hari ini, tidak ada aktivitas pekerjaan di kantor dewan. Semua nantinya akan bekerja dari rumah karena tidak ingin mengambil risiko. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, menurutnya semua kegiatan ditunda. Yang sedianya minggu ini DPRD menggelar rapat kerja, juga mengagendakan rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD ditunda untuk sementara dan penutupan dilakukan seminggu. Masih menunggu hasil tes usap 2 ASN dan rapid antigennya reaktif. Sembari menunggu hasil swab, Tatip meminta Sekretariat agar berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk penyemprotan disinfektan agar diulangi lagi. Selain itu juga meminta pegawai serta anggota dewan yang sempat kontak erat dengan kedua ASN reaktif tersebut melakukan rapid test dan swab. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Agustin. Dan sahabat Jawa Timur, ada Risma Erina juga yang selanjutnya juga akan mengabarkan. Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan bahwa mulai 5 Januari 2021, wisata di Kabupaten Blitar dipastikan buka kembali dengan protokol kesehatan ketat.
Risma, silahkan. Ya baik, selama beberapa hari saat libur tahun baru 2021 atau mulai 31 Desember sampai 4 Januari 2021, wisata di Kabupaten Blitar tutup total. Dan pada hari ini 5 Januari 2021 dipastikan wisata yang sudah mendapat rekomendasi akan kembali buka. Demikian seperti dikatakan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar, Arinal Huda. Menurutnya wisata yang diperbolehkan buka harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu juga harus mengintensifkan peran Satgas Penanganan COVID di masing-masing destinasi wisata, sehingga penyebaran virus corona bisa dicegah dan tidak menimbulkan klaster baru. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap wisata-wisata yang sudah buka, sambil terus menyeleksi wisata yang mengusulkan untuk dibuka. Huda menambahkan di Kabupaten Blitar ada 29 wisata yang sudah mendapat rekomendasi untuk dibuka. Selain itu ada 32 destinasi wisata di bawah naungan Balai Pelestari Cagar Budaya, sehingga total ada 61 destinasi wisata di Kabupaten Blitar. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina. Dan sahabat Jawa Timur, ada Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik yang selanjutnya akan mengabarkan bahwa antisipasi antrian panjang Satpas Polres Gresik buka jam operasional pelayanan SIM lebih pagi. Silakan Mahruzar. Usai akhir libur tahun baru, pihak Satuan Pelayanan Administrasi Polres Gresik membuka pelayanan lebih pagi. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya antrian membludak bagi masyarakat Gresik yang ingin mengurus SIM baru ataupun berpanjang. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pemohon yang datang di Satpas Polres Gresik yang berlokasi di Kompleks Sandu Agung wajib menggunakan masker, serta dibedakan antriannya menggunakan sekat. Kapolres Gresik, AKBP Arif Fitrianto, melalui Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Yanto Mulyanto, memberikan keterangan jam operasional pelayanan dibuka lebih awal untuk mengantisipasi antrian panjang pemohon setelah libur Natal dan Tahun Baru 2021, dan pemohon tidak diperkenankan menggunakan jasa saldo dalam mengurus permohonan surat izin mengemudi. Untuk update COVID-19 hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, ada tambahan kasus positif 20 dan yang selesai 9, untuk konfirmasi meninggal 2. Rinciannya, yang positif ada 20 orang dari Kecamatan Benjeng, 2 orang dari Desa Kedung Rukem, nomor 2 dari Kecamatan Ujung Pangka, 1 orang dari Desa Pangka Kulon, nomor 3 dari Kecamatan Puringin Anom, 2 orang dari Desa Puringin Anom, nomor 4 dari Kecamatan Manyar, 5 orang dari Desa Yesuwilangun 3 dan Suci 2. Nomor 5 dari Kecamatan Duruk Sampean, 1 orang dari Desa Tambak Rejo. Nomor 6 dari Kecamatan Panceng, 1 orang dari Desa Campurrejo. Nomor 7 dari Kecamatan Bomas, 7 orang dari Desa Randu Agung 6 dan Kembangan 1. Nomor 8 dari Kecamatan Cerme, 1 orang dari Desa Pandu. Untuk yang selesai atau sembuh ada 9 orang. Nomor 1 dari Kecamatan Bunga, 1 orang dari Desa Sukorejo. Nomor 2 dari Kecamatan Balong Panggang, 3 orang dari Desa Ngampel 2, Banjaragung 1. Nomor 3 dari Kecamatan Manyar, 4 orang dari Desa Yosobelangun 4. Nomor 4 dari Kecamatan Ujung Pangka, 1 orang dari Desa Ngemboh 1. Untuk yang meninggal ada 2 orang, ada dari Desa Yosobelangun di Kecamatan Manyar. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Studio. Baik, terima kasih Mahruzar. Terakhir sahabat, ada Amanda dari Suara Madiun mengabarkan Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun catat ratusan pedagang pasar tradisional reaktif usai rapid test massal. Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, berdasarkan hasil rapid test massal yang dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kota Madiun di 5 pasar tradisional sejak Jumat 1 Januari 2021 hingga Minggu 3 Januari 2021, tercatat ada 650 dari 2.810 pedagang pasar tradisional dinyatakan reaktif. Pelaksana tugas Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Agung Sulistiawardani mengatakan, secara keseluruhan di Pasar Besar Madiun (PBM) terdapat 379 pedagang dinyatakan reaktif dari 1.197 pedagang yang menjalani rapid test hari Jumat dan Sabtu lalu. Kemudian di Pasar Seleko, Pasar Kojo, Pasar Srijaya, dan Pasar Kawak ada 271 pedagang dinyatakan reaktif dari 1.613 pedagang yang menjalani rapid test massal pada Minggu 3 Januari 2021. Dr. Wardani menambahkan, mereka yang reaktif harus menjadi perhatian, yakni perlunya data asal pedagang karena pedagang tidak hanya berasal dari dalam kota. Sedang untuk pedagang dalam kota yang reaktif akan dilakukan swab dan tracing.
Dr. Wardani menghimbau masyarakat, utamanya komunitas pasar, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker yang harus tepat, yakni area hidung dan mulut tertutup oleh masker. Pasalnya, selama rapid test berlangsung, pihaknya mengamati penggunaan masker masih banyak yang belum tepat. Dr. Wardani berharap, masyarakat utamanya komunitas pasar membenarkan kembali sejauh mana penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona di lingkup pasar. Sebagai informasi sahabat, total kasus konfirmasi saat ini di Kota Madiun berjumlah 432 orang, dengan 327 orang diantaranya telah sembuh, 29 lainnya masih dalam perawatan, 41 orang isolasi mandiri, dan 35 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Amanda, dan sahabat, info yang disampaikan oleh Amanda sebagai informasi terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda di program Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malau Pati Bojonegoro, dan RGRFM Tulungagung. Siang ini waktunya saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Saya pamit dulu undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.